Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita dan shalom. Kita bersyukur pagi ini kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita hari ini, kami mengajak Bapak Ibu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Kepadamu kami naikkan syukur kami ya Tuhan, ketika pagi ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Kami siap memulai kegiatan kami, namun kami memerlukan Tuhan. Kau berbicara bagi kami melalui firman Allah. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah menerima dan menghidupi firman. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari khotbah Stefanus di hadapan mahkamah agama sebelum ia mati sebagai martir. Stefanus sedang menegur para pemimpin Yahudi yang telah menerima hukum Taurat yang diyakini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai, tetapi justru mereka tidak menaati isinya. Pesan Stefanus mengungkapkan sebuah kemunafikan rohani yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Yahudi ketika itu. Mereka memiliki pengetahuan dan tradisi rohani yang benar, namun tidak menghidupinya. Stefanus mengingatkan bahwa menerima firman Allah saja tidak cukup. Yang terpenting adalah bagaimana menaatinya dengan hati yang tunduk. Saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan melalui renungan pagi ini. Yang pertama, menerima firman adalah merupakan anugerah besar dari Tuhan. Bangsa Israel mendapat kehormatan besar karena hukum Taurat diberikan langsung oleh Allah kepada mereka melalui perantaraan malaikat kepada Musa. Tidak semua bangsa memiliki kesempatan seperti ini. Firman Tuhan adalah tanda perjanjian kasih Allah. Firman Tuhan itu sebagai kompas rohani yang membimbing hidup umatnya. Saat kita memiliki firman Tuhan atau Alkitab yang kita pegang saat ini, kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, atau mendapat pengajaran firman melalui pendalaman Alkitab atau ibadah-ibadah yang kita ikuti. Itu bukanlah hal yang sepele. Itu merupakan kesempatan yang berharga yang seharusnya kita respon dengan rasa syukur dan kerinduan untuk menaatinya. Yang kedua, pengetahuan tanpa ketaatan adalah kosong. Para pemimpin Yahudi sangat bangga memiliki hukum Taurat dan tradisi keagamaan yang baik. Tetapi kebanggaan itu tidak diikuti dengan ketaatan yang sejati untuk menghidupi dan melakukannya. Mereka tahu ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, mengajarkannya, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dalam kehidupan iman, mengetahui firman tanpa mempraktikannya seperti memiliki resep masakan tanpa pernah memasaknya. Kita bisa mengutip ayat tetapi tanpa perbuatan. Iman kita adalah iman yang mati. Sebagaimana Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, Tuhan tidak mencari orang yang hanya menguasai isi dari Alkitab secara teori, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hal yang ketiga, ketidaktaatan menghancurkan kesaksian. Israel dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi ketika mereka melanggar Taurat, bangsa-bangsa lain justru menghina nama Allah. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Ketika orang Kristen hanya pandai berbicara tetapi hidupnya bertentangan dengan firman. Dunia melihat kemunafikan bukan kasih Kristus ada dalam diri kita. Ketika firman hanya berhenti di kepala dan tidak sampai ke hati, kita akan kehilangan kuasa kesaksian itu dimanapun kita berada. Sebaliknya, ketaatan kita membuat hidup kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2-3.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, mari kita periksa hati kita. Apakah kita hanya puas mendengar khotbah atau membaca Alkitab tanpa menghidupinya? Jadikanlah ketaatan sebagai bukti iman. Iman yang sejati menghasilkan tindakan yang selaras dan nyata di dalam hidup sehari-hari. Hidupkan firman setiap hari mulai dari hal yang sederhana. Mengampuni, mengasihi, kita hidup jujur, rendah hati, dan hal-hal yang lain sebagai wujud dari ketaatan kita kepada firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Stefanus menegur keras para pemimpin agama, bukan untuk menghina mereka, tetapi untuk mengingatkan bahwa firman Allah bukan sekadar hiasan rohani. Firman harus menjadi pedoman hidup yang nyata. Kalau Stefanus menegur para pemimpin agama Yahudi ketika itu, maka firman dan renungan pagi ini juga menegur dan mengingatkan kita untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman, sehingga kehidupan kita memancarkan kemuliaan Kristus bagi dunia ini. Marilah kita mohon kepada Roh Kudus agar hati kita selalu peka dan tunduk kepada firman-Nya, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu dalam renungan pagi ini. Kami diingatkan sebagai orang percaya, hendaknya kami boleh menerima dan menghidupi firman. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mau melakukan dan menghidupi firman itu dalam hidup kami. Sebagaimana Stefanus menegur para pemimpin agama Yahudi, demikian juga Tuhan melalui renungan ini Engkau menegur dan mengingatkan kami umat-Mu, agar kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapa yang baik, Tuhan, tolong kami hari ini dalam memulai kegiatan aktivitas kami. Sebagian dari kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ada pergumulan dan ada persoalan. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan jawaban dan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Ini hidup kami hari ini Tuhan, kuasai hati kami, berikan kami semangat agar apapun yang kami lakukan hari ini berhasil oleh karena pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.